Oke, teman-teman, jadi di pertemuan sebelumnya, Lause kasih tugas buat diri kalian masing-masing, yaitu mereview liensi. Liensi ini ada di akhir dari setiap bab ya. Jadi misalnya kemarin kita belajar bab 5 ya. Bab 5 di halaman akhirnya itu ada liensi atau exercise. Nah, kalian review masing-masing buat diri kalian masing-masing. Jadi kalian itu menguasai nggak sih apa yang Lause ajarkan di kelas kayak gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang ada waktu luang, kalian review. Kalau yang nggak ada juga nggak masalah ya. Nah, setelah kalian review, kan kita setiap habis kelas nih, kan kita ada waktu kurang lebih 30 menit ya, Lause spare untuk kalian. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, kita bahas di 30 menit tersebut. Nah, jadi setelah kalian review sendiri, kita bakal bahas di 30 menit sesi akhir kayak gitu ya. Nah, jadi paling nggak kalian paham ya, yang diajarin di kelas itu apa aja sih gitu ya. Nah, cara reviewnya gimana, teman-teman? Cara reviewnya, kalian pelajari ya grammarnya ya. Jadi, kayak misalnya contoh ada kalimat ini ya. Ini artinya apa sih? Ya, ini artinya apa? Kan ini kan belum ada artinya ya. Ini artinya apa sih? Ya. Nah, kenapa? Ini misalnya contoh Jintien, artinya hari ini ya. Itu kan keterangan waktu ya. Kenapa ditaruh di pertama? Wansang ini artinya malam. Kenapa ditaruh kedua? Kenapa nggak Wansang Jintien? Misalnya. Nah, cara taunya gimana? Kalian coba tanya di ChatGPT ya. Cara tanya gimana? Kalian tulis misalnya download ya di HP atau di laptop, kalian download keyboard yang bahasa Mandarin yang Chinese simplified ya, yang HSK. Kalian tulis kayak gini ya, ikutin tulis keyboard ini ya, JINTIAN. Terus nanti keluar aksara ini. Terus kalian tulis lagi WANSHANG, nanti keluar aksara ini. Nah, sudah keluar aksara itu, terus kalian tanya di ChatGPT, pakai bahasa Indonesia, kenapa Jintian dulu? Kenapa enggak Wansang dulu? Nah, nanti dia jelasin kan di ChatGPT kan kenapa-kenapa, contohnya apa aja gitu ya. Nah, nanti kalian coba pahami. Nah, setelah kalian pahami, misalnya kalian masih nggak ngerti. Nah, di pertemuan berikutnya baru kita bahas kayak gitu. Nah, kenapa kita tidak bahas di kelas? Supaya kalian di luar kelas, kalian ada brainstorming lagi. Jadi setelah kelas 1 jam setengah, di luar kelas kalian coba review lagi. Jadi ada tambahan belajar buat diri kalian masing-masing. Nah, terus brainstorming lagi. Kalau bisa ChatGPT-nya didebatin. Kok kenapa begini? Dia kasih jawaban, kok nggak begitu aja sih? Saya taunya begitu. Nah, jadi pas kalian brainstorming itulah kalian prosesnya 2 kali. Sembari mengingat apa yang diajarin di kelas, sembari kalian belajar sendiri. Nah, jadi ingatannya bakal lebih lama. Kayak gitu. Nah, kalau kalian cuman belajar di kelas, ingatannya cuman menghafal saat itu aja. Gitu. Nah, nanti di pertemuan berikutnya, pas sesi Q&A, kalian tanya lagi sama Lause. Jadi belajarnya 3 kali. Nah, itulah tujuan utamanya ya. Makanya kenapa Lause ciptakan proses belajar mengajarnya kayak gitu ya. Oke, teman-teman ya. Nah, jadi diharapkan kalian bisa cepat ngejar materi HSK 2 ya. Supaya kurang lebih bahasa Mandarinnya lebih paham lagi ya, lebih dalam lagi. Gitu. Oke, teman-teman, berarti kita masuk bab ke-6 ya hari ini ya. Oke, nah jadi teman-teman boleh open mic-nya bareng-bareng yang bisa open mic. Boleh open mic-nya bareng-bareng. Kita coba baca judul bab 6 ya. Hari ini kita masuk HSK bab 6. Yang bisa open mic, boleh open mic-nya bareng. Kita baca ya. Judulnya ada Ni 你你me 什么什呃什么不吃了。不去了？不吃了？Oke, nah jadi 不吃了. Pu itu adalah bentuk negatif dari vocab ya. Jadi di pertemuan-pertemuan sebelumnya langsung selalu jelaskan.
bagaimana dalam bahasa Mandarin itu ada dua ya. Ada cenme untuk menanyakan kata kerja atau predikat. Jadi contoh misalnya cenme ci, bagaimana cara makan. Cenme cenme he, bagaimana cara minum. Cenme cu, bagaimana cara pergi. Cenme shuo, bagaimana cara berbicara. Nah, itu bagaimana yang pertama. Yang kedua ada cenme yang. Cenmeyang itu untuk menanyakan kata benda. Jadi contoh bagaimana badan kalian? Bagaimana Mandarin? Susah apa enggak? Bagaimana sepatu baru kalian? Bagaimana minumannya? Nah, itu kan semua kata benda. Nah, jadi ada cenmeyang sama cenme. Nah, di bab 6 ini kita belajar cenme yang pertama apa yang kedua? Pertama. Yang pertama ya, cenme titik-titik kata kerja. Kata kerjanya adalah shi makan. Tapi problemnya adalah dia bentuk negatif. Nah, jadi cenme pu ci, cenme pu ci ya, cenme pu ci. Cenme pu ci di sini ya kalau bentuk negatif berarti artinya adalah pu ci itu kan tidak makan. Nah, cenmenya di sini berubah jadi why. Kenapa? Bukan bagaimana lagi. Gitu ya. Kenapa begitu? Ingat, Nafsu selalu bilang arti dan terjemahan tidak sama. Nah, jadi di China mereka tanya, bagaimana tidak makan? Bagaimana tidak makan? Tapi di Indonesia awkward ya, aneh ya. Nah, jadi diartikanlah di budaya Indonesia itu jadi kenapa tidak makan? Nah, jadi kalau misalkan ditanya Chen me pu chi, artinya kenapa tidak makan? Sakitkah? Nggak enakkah makanannya? Pahitkah? Atau kenyangkah? Gitu ya. Kalau misalkan Chen me pu shuo, kenapa tidak bicara? Gitu ya. Nah, jadi teman-teman diingatkan ya. Jadi bentuk positif dari Chen me sama bentuk negatif dari Chen me itu ada perbedaan arti ya. Nah, jadi yang harus diingat-ingat kayak gitu ya. Nah, jadi kemarin kita belajar vocab atau kata kerja ada tachiu. Tachiu itu bermain bola. Jadi kalau ditanya Chen me pu ta, kenapa tidak main bola? Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita open mic-nya lagi bareng-bareng kita akan membahas beberapa kata kerja ya. Resen dulu ya, pemanasan ya. Resen. Sebelum belajar kita pemanasan dulu. Open mic-nya yang bisa open mic, kita coba baca ya. Oke, yang pertama ada niu nai, he niu nai, he niu nai, New này. New này. New này. he niu nai. Ingat-ingat teman-teman, he aksaranya kayak gini ya, ada kou atau radikal dari mulut, berhubungan dengan mulut. He artinya minum. Niu nai itu susu sapi ya, susu sapi. Niu itu sapi, nai itu susu. He niu nai minum susu sapi. Jadi kalau langsung tanya, Chen me pu he niu nai artinya apa? Oh, tidak minum susu. Kenapa tidak minum susu? Ya, kenapa tidak minum susu sapi? Bisa mungkin udah asem ya, udah basi. Bisa mungkin udah kembung, udah kenyang. Bisa mungkin lagi nggak enak badan ya, tergantung jawabannya apa. Nah, berikutnya, nomor dua ada qi chuang. Ini bang. Uang. Qi chuang itu bangun tidur ya. Ingat, sebelumnya juga saya jelaskan ya, qi chuang sama qi lai bedanya apa? Ada yang masih ingat nggak? Ada yang masih ingat? Qi chuang, chuang itu aksaranya dari aksara ranjang ya. Ada ranjang, ada orang tiduran di situ ya.
Nah, jadi cuang itu ranjang ya, gambar ranjang. Nah, jadi kalau ci cuang itu artinya bangun dari ranjang. Jadi kayak kita tidur, terus baru bangun ya, masih duduk ya. Masih duduk, posisi masih di ranjang. Atau baru tidur, melek. Nah, itu baru ci cuang. Nah, tapi kalau kita sudah berdiri, baru bangun dia terus berdiri. Nah, itu baru namanya cilai, cilai sudah berdiri. Gitu ya. Jadi harus bedain ya. Cicuang bangun tidur sama melek sama berdiri ya. Cicuang bangun tidur ya. Nah, berikutnya nomor tiga ada pao pu. Pao pu Tahu diikutin. bu. Pao pu artinya lari. Yang nomor empat ada kan pao zhi. 看报纸，Tahu je. Kan itu melihat. Pao zhi itu koran. Jadi baca koran. Yang nomor lima ada shi yao. 吃药 Shi yao, shi itu makan. Yao itu obat. Nah, di Indonesia kan kita bilangnya minum obat. Di Mandarin terbiasa bilangnya makan obat. Ya, jadi kita kalau mau artikan jadi minum obat ya. Kalau terjemahkan jadi makan obat. Nah, yang terakhir ada ta lan qiu. da lanjut Ingat kemarin kita belajar ta qiu itu apa? Ta qiu main bola. main bola ya. Nah, sekarang lan itu apa? Lan itu adalah aksara dari keranjang ya. Lan itu aksara dari keranjang. Nah, jadi lancio itu bola keranjang. Apa gimana? Nah, jadi teman-teman ya, diperhatikan ya aksara lan. Aksara lan ini, kita perhatikan bareng-bareng ya. Keranjang, gambar keranjang itu gimana sih? Kan kayak gini, ya, terus ada gini, terus ada XX-nya ya. Ya, anggaplah gambarnya begitu ya. Nah, jadi aksara lan, kalau kita gambarkan jadi ada K, ada K itu XX keranjang ya, K, terus K lagi. Ada angka 11 dan terakhir begini ya. Lan itu artinya keranjang ya. Jadi kita ulangi lagi. K. Oke, Pak Deddy nggak apa-apa ya. Izin mendengarkan dulu ya. Nah, jadi lancio adalah bola keranjang. Kemarin ada yang masih ingat ya kalau bola kaki apa? Ada yang masih ingat? Cu Chiu. Cu Chiu adalah bola kaki ya. Cu Chiu. Nah, jadi bola-bolanya ada bola pedal, bola tenis ya. Dibeda-bedain ya. Oke, teman-teman. Kita coba masuk ke bab 6 ya. Ada teksnya ya, ada 4 ya. Ada yang mau coba baca? Bab 6. Nah, saya mau minta tolong sama dua orang ya. Teks yang pertama itu membahas percakapan di sekolah. Ada gambar sepeda. Capnya ini. Ada yang mau coba baca? Ada yang mau coba baca? Joselina. Joselina dan Vira. Bisa open mic? bisa 老师，Oke. Joselina belum bisa ya. Adriana. Bisa, bisa langsung. Oh bisa, Joselina. Oke, Joselina. Oke, kalian mau coba baca sendiri atau mau ikutin Lause? aku baca Coba baca sendiri. sendiri, Oke, kalian dikoreksi. kalian sambil lihat aksaranya ya. Kita harus terbiasa membaca aksara.
Ya, nanti yang buat teman-teman yang ikut kelas lanjutan lagi HSK 3 itu tidak ada pinyin lagi ya. Kita semua baca aksara. Jadi kita sambil baca, sambil perhatikan aksaranya kayak gimana sih. Oke, coba mulai. Joselina jadi yang A. Siapa lagi jadi yang B ya? Oke, Vira jadi yang B. Joselina boleh? Oh, siapa apanya? Garis halangin itu. Ya, oke. 你知道小王今天什么时候来学校吗？ Ya, artinya apa? Kamu tahu eh, Syawang hari ini datang kapan datang sekolah? Ya, benar ya. Sama Sao itu kapan? Benar banget ya. Jadi kamu tahu nggak Syawang hari ini kapan datang ke sekolah? Nah, jadi kemarin sudah dibahas ya. Partikel dari ma itu artinya bentuk tanya. Jadi bisa enggak, bisa belum, bisa bukan. Ya, intinya adalah bentuk bertanya. Ya. Jadi kalau lo bilang Yowen Tima ada pertanyaan enggak, pakai yang enggak ya. Shifan ma udah makan belum? Kalau misalnya bilang nih tema punya kamu bukan, ya. Nah, jadi intinya bentuk bertanya, particle words yang ditambahkan di akhir kalimat, artinya bertanya. Nah, selanjutnya Vira, 他已经来了。artinya Ta itu dia. ya 已经 sudah. sudah benar banget ya. Lai datang. Le itu udah Le, juga nggak sih, Los? ya benar ya. Jadi le juga particle word ya. Dia juga particle words. Biasanya artinya sudah ya biasanya, tapi bukan berarti semuanya. Nah, 他已经来了, dia sudah datang. Nah, berikutnya Jocelyn lagi. 你怎么知道他来了？ Ya, artinya Kamu gimana tahu dia datang? ya benar ya. Nah, jadi Chenme di sini dia positif apa negatif? Jocelyn. Positif Positif berarti pakainya bagaimana apa kenapa? karena nggak ada pu. Ya, nah pakainya yang bagaimana atau kenapa? Kan tadi lo sejelaskan kalau Gimana nih? ya Bagaimana? bagaimana ya. Kalau negatif dia pakai kenapa? Kalau positif pakai Oh, bagaimana. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir Vira. 我在门外看见他的自行车了。Ya, artinya Saya di di luar ya, menuai ya benar ya. Vocabnya menuai itu itu apa? pintu. Ya, menuai berarti Luar pintu, ya, kancen itu lihat, ya, tate cesingce itu sepeda dia. ya benar ya. Kayak gitu ya. Hmm, Nah, jadi teks ini membahas apa? 你知道小王今天什么时候来学校吗？Kamu tahu nggak Xiaowang hari ini kapan datang ke sekolah? 他已经来了, dia sudah datang. 你怎么知道他来了? Kamu tahu dari mana? Bagaimana tahu dia sudah datang? 我在门外看见他的自行车了。Saya di luar pintu melihat sepedanya dia, gitu artinya. Nah, jadi men itu pintu ya. Men itu pintunya. Jadi men tulisannya kan begini ya.
Sudah langsung jelaskan sebelumnya. Kenapa kancian laosi bukan kan ya? Nah, jadi nanti ya langsung jawab ya. Keep dulu ya. Jadi ini aksara pintu, ini kayak tiangnya, ini kayak engselnya, ini kayak buka tutup pintunya ya, papan nih ya. Nah, itu aksara men ini artinya pintu. Nah, kalau ditambahkan radikal dari orang, radikal berarti dia aksara baru yang sudah tidak ada hubungannya dengan pintu. Dia melainkan berhubungan dengan orang ya. Artinya adalah bentuk jamak dari subjek. Nah, tadi pertanyaannya, kenapa kan cien? Kenapa bukan kan ya? Nah, jadi cien itu dari kata apa? Cien itu artinya bertemu. Kalau kata cai cien, cai cien, lao si cai cien, artinya apa? Bertemu kembali ya, cai. Cai di sini itu artinya adalah lagi. Cien di sini artinya adalah bertemu. Nah, maksudnya bertemu itu apa? Benar-benar datang, tatap muka, lihat-lihatan. Pertanyaan Lause sederhana ya. Sekarang kita belajar online, kita lihat buku. Buku ini nih, buku PDF ini nih, sekarang nih yang kalian pelajari ini. Ini kalian lihat apa enggak? Lihat ya, kan ya. Tapi pertanyaan Lause, kalian benar-benar tatap-tatapan nggak? Kalian benar-benar lihat langsung nggak bukunya Lause? Teman-teman ada yang dari Surabaya online, ada yang dari Jakarta, ada yang dari China ya mungkin ya. Nah, jadi tidak langsung bertatapan. Jadi sama-sama melihat, perbedaannya adalah tatap apa enggak? Benar-benar ketemu langsung enggak? Gitu ya. Nah, jadi kancien di sini dia benar-benar bertemu sepedanya ya. Dia benar-benar lihat datang langsung ya. Bukan cuman lihat doang. Gitu. Nah, jadi makanya pakai kata kancien. Nah, di sini cai cien, cai di sini sama cai di sini beda ya aksaranya ya. Cai ini artinya di dan sedang. Cai di sini artinya lagi. Nah, jadi kalau misalnya kalian datang ke restoran ya, pesan teh, mau refill teh, kalian bisa bilang sama pelayannya gimana? Cai ipei, artinya makan, minum lagi, satu gelas lagi ya. Ipei satu gelas. Cai ipei segelas lagi ya. Mau tambah refill teh lagi. Ya. Nah, itu artinya ya. Oke, kita masuk ke teks yang kedua ya. Teksnya ada di restoran ya. Fan Quan restoran. Ada dua orang sedang bercakapan vocab barunya ini. Ada yang mau coba baca? Eh, Nara dan Tera. Nara dan Tera. Ya, langsung. Ya, Nara jadi yang A coba. Nara. Nara lagi. Tera jadi yang A. 今天的羊肉很好吃，你这么不吃了？Artinya, Hari ini yang ro itu apa ya? yang ro, lihat di New Words vocabnya. Mutton. Mutton itu daging kambing. Yang itu kambing. Ro Hmm, itu daging. daging kambing hari ini sangat enak. Ya, terus? Kamu kenapa nggak makan lagi? Ya, kenapa ya? Kenapa Tera pakai kenapa, bukan bagaimana? Karena negatif. Ya, benar ya. Yang selanjutnya yang B. Coba Dian, Dian. 这个星期天天都吃羊肉，不是这了。Ya, artinya? 呃，
Ini Singci itu apa ya? Lupa lagi. Singci itu minggu. Oh, minggu. Hmm. Kalau Tienten Tian 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 itu hari. Kalau tian tian hari. hari-hari, setiap hari Oh, berarti. tiap hari Ya. makan daging ini. Hmm. Aku nggak mau makan lagi. Ya, Gue siang cele. oke, bener ya. Nah, jadi untuk kata-kata ceke, ya langsung punya video, langsung share ke kalian ya. Nah, kalian kalau ada waktu kalian boleh nonton ya video itu ya. Perbedaannya ya. Ceke sama nake, bedanya apa? Kemarin kan kita juga belajar xie beberapa ya. Nah, kalian sambil lihat video supaya sambil visualisasi dan belajar ya. Ceke. Nah, jadi dia bilang ceke xing qi tian tian dou ci yang rou. Xing qi, ingat-ingat ya teman-teman ya. Xing qi itu sendiri artinya adalah minggu. Minggu ya. Nah, jadi kalau kata-kata xing qi i itu satu ya. Nah, jadi sebenarnya artinya adalah minggu tersebut hari pertama. Xing qi minggu tersebut hari kedua. Xing qi minggu tersebut hari ketiga. Nah, jadi hati-hati ya teman-teman ya. Xing qi artinya minggu, bukan hari ya. Nah, jadi kalau ke xing qi artinya minggu ini, tian ini baru hari. Tian tian setiap hari, hari-harinya, tou semuanya. Jadi setiap hari semuanya yang dou makan daging kambing. Nah, jadi teman-teman, fun fact nih ya. Dulu waktu Lause ke China, ya datang ke restoran kita kan mau makan ya, lapar ya. Pertama kali datang kan pasti makan dulu ya. Kan dapat datang menunya itu ada banyak jenis ya. Misalnya ada nasi goreng gila kambing saus spesial apalah itu nggak usah pusing banget lah ya. Dia ada bahasa-bahasanya sendiri ya. Misalnya telur mendadak apa ini apa, aduh pusing lah. Yang lo lihat apa pertama? Ini ya. Yang lo lihat adalah gambar depannya menunya restorannya apa? Nasi goreng lah, atau mie goreng atau apalah ya. Nah, yang lo lihat adalah raw. Yang lo cari pertama adalah raw ya. Daging apa? Gitu ya. Nah, jadi neuro. New itu sapi. Jadi neuro berarti daging sapi. Kalau yang itu kambing ya. Yang raw berarti daging kambing. Terus ada ci itu ayam. Raw itu daging, berarti ci raw daging ayam. Udah yang harus lihat itu. Hari itu mau makan apa moodnya? Mau makan sapi ya udah. Pokoknya cari menunya itu yang ada tulisan ini neuro. Kan kita cuma bisa lihat aksara ya. Nah, jadi yang lo usah hafalin pokoknya aksara ininya nih. Aksara depannya ya. Apa gitu. Udah sisanya nggak tahu ya. Nah, Lause dulu gila juga ya. Jadi Lause dulu nggak belajar Mandarin langsung datang ke sana langsung kuliah. Hebat deh zaman-zaman freestyle dulu ya kayak gitu ya. Udah pokoknya dia ada menu makanan tulisannya acak adut apalah nggak tahu lah ya. Yang dilihat udah cuman dagingnya aja tiga itu, 3 poin penting itu. Kayak gitu ya. Nah, jadi itu sedikit cerita aja ya. Oke, selanjutnya berarti balik ke Tera Nah, ni hai xiang ce shima. ya artinya Kalau gitu, ya bener kamu masih suka makan apa? siang itu Mau, adalah mau, mau, mau mau. ya, ini. Nah, jadi teman-teman ingat-ingat ya kemarin mau saya jelaskan. Jadi siang itu sebenarnya berpikir ya, berpikir. Kenapa berpikir? Karena dia sebenarnya ingin, tapi inginnya itu masih di benak ya, masih mau nggak ya gitu ya. Kalau Yao itu mau sudah benar-benar mau dilaksanakan gitu ya. Nah, jadi siang itu masih dipikirin, inginnya masih dipikirin. Nah, jadi kalau nah kemarin harus jelaskan jadi dari kata name kalau gitu kamu masih hai kemarin hai masih artinya.
masih mau makan apa? Nani hai xiang ci seme? Yang terakhir Dian, 来一点面包吧，面条. 面条 Ya benar ya, 面条. Pa. 吧 Nah, 吧， pa di sini adalah particle words ya. Masih ingat nggak teman-teman kemarin pa itu fungsinya ada apa aja? Ada 4. Ada saran, suggestion ya, saran. Diingat-ingat ya teman-teman ya. Jadi pa ini fungsinya ada 4 ya, dihafalin ya. Saran, suggestion ya. Terus ada request atau permintaan. Ada komen, komen itu perintah ya. Ajakan ya, komen, perintah atau ajakan. Jadi contoh kayak tadi ya, Lause ketik di grup. Lause ketik di grup. 我们今天晚上上课吧. Kita malam ini kelas yuk. Yuk ya, pa, yuk. Nah, itu perintah atau ajakan ya. Jadi perintah atau ajakan. Tuh. Nah, yang terakhir konsultasi ya. Nah, jadi teman-teman di sini dia konteksnya pakai yang mana? Pakai yang nomor 1, 2, apa 3? Dian, Dian tahu nggak pakai yang mana? yang 3, 2 permintaan. Ya, benar ya. Permintaan ya. Permintaan. Nah, jadi 来一点儿面条吧 artinya apa? 来 itu Lai itu kayak datang. datang kan ya, ya Ya, datang. sedikit Ijen itu sedikit, ya. 面条 itu mie, mie ya. ya. Pa Hanya permintaan. ya, gitu ya. Jadi kayak gitu ya. Nah, jadi di dalam bahasa Mandarin, misalnya kita mau bilang, Mas, order mie, order yang raw, kita bisa bilang 来一点儿. Tinggal apa? Saya kita mau bilang 来一点儿 yang raw. Pesen apa? Daging kambing. 来一点儿 饭. Pan, 吃饭. Fan itu nasi. Pesen nasi. Gitu. 来一点面条 mie ya. Nah, jadi kalau di sini bahasa Indonesia kita terbiasa budayanya, Mas mau order 1 mie. Tapi kalau di sana datang sedikit mie, datang sedikit yang raw ya. Perbedaan budaya di situ ya. Nah, ini kalau mau diartikan kayak gitu ya. Light year, jadi diingat-ingat ya. Light year, gitu ya. Light year mereka terbiasa pakai itu ya. Oke, Lausnya mau tanya. ya gimana Tera? Jadi, itu kan tadi Lay Itian buat Ya. order. Hmm. Misal kayak mau order 1 gelas gitu, berarti Lay Itianer Ike Ipen gitu tak? Nah, jadi gelas. Jadi sebenarnya gini ya. Sebenarnya itier itu kan i, kalau kita mau bedah ya, i itu kan 1. Tien itu sebenarnya artinya tien itu kan titik ya. Nah, jadi sebenarnya itian itu 1 titik, jadi sedikit. Nah, tien di sini berperilaku sebagai satuan. Jadi 1 titik. Nah, kalau 1 gelas, i pay, gelas pay. Jadi lai, i pay, cafe, 1 gelas kopi. 1 gelas. Nah, jadi sebenarnya ini akan dibahas di HSK tingkat lanjut ya buat teman-teman. Nah, jadi biasa sekarang kalian hafalin dulu. Nah, nanti sudah hafal baru kita bahas gitu ya. Nah, kalau misalkan 1 mangkuk, mangkuk itu one mangkuk ya. Nah, jadi 1 mangkuk. Nah, karena penguasaan vocab kita masih sedikit, makanya dia pakai itier dulu. Tuh. Nah, nanti di HSK tingkat lanjut kita harus bahas nih, 1 gelas apa, 1 mangkuk apa, 1 piring apa, 1 teko apa, gitu ya.
Nah, jadi banyak ya. Makanya kita belajar itier dulu ya. Artinya sedikit. Jelas nggak, Tera? Berarti itiannya itu kayak secara umumnya aja. Sedikit artinya ya. Karena kita sejauh ini baru belajar yang itu. Itier gitu artinya sedikit ya. Oke, Lausya, Oke. Zhejian. Ya, itier itu sedikit ya diingat-ingat ya. Nah, teman-teman ada yang pernah dengar kue tiaw nggak? Kue tiaw. Kue tiaw pasti tahu dong kue tiaw. Kue tiaw itu dari bahasa Hokkien ya, Hokkien. Hokkien itu salah satu daerah di China. Nah, kue tiaw ini kan bahasa daerahnya ya. Itu dari kata kuo tiaw. Bahasa Mandarinnya kuo tiaw. Nah, tiaw inilah yang dipakai di sini ya, tiaw. Gitu ya. Bahasa Mandarin tiaw. Nah, jadi mie noodles dan kue tiaw itu kan ada perbedaannya. Mie kan bulat-bulat ya. Kue tiaw itu gepeng-gepeng ya. Nah, jadi di China itu kalau mau pesan kue tiaw ya kue tiaw. Kalau mie, mien tiaw gitu. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi inget gampang ingetnya itu pokoknya kue tiaw, kue tiaw, kue tiaw. Kue tiaw kan makanan ya. Berarti kalau mien tiaw itu berarti mie lah temennya gitu ya. Gampang ingetnya. Oke, kita lanjut ke teks yang ketiga ya. Teks yang ketiga ada yang mau coba baca atau langsung tunjuk lagi? Oh ya, teman-teman, kalian ada yang tahu nggak bahasa Mandarinnya dari nama? Ada yang masih ingat di HSK 1 bab 2 nama kamu siapa? Nicao sama Yang Nicao sama Mingzi ya, Mingzi. Nah, jadi nama itu apa? Mingzi. Mingzi Mingzi. ya benar ya. Ming itu nama. Nah, jadi kalau bahasa Mandarinnya dari absen, jadi contoh misalnya Lausa hari ini absen ya. Irma hadir, Amalia hadir gitu ya. Nah, bahasa Mandarinnya absen apa? Tian Ming, Tian itu titik tadi ya. Ming dari nama Tian Ming, Tian Ming ya, gitu. Tian Ming itu artinya absen ya. Nah, jadi Tian ini sebenarnya punya banyak banget ya artinya ya. Banyak banget ya. Bisa order lagu, order makanan, bisa pesan lagu. Misalnya kita di KTV, di karaoke, mau request lagu, itu bisa pakai Tian ke order makanan Tian Fan, Tian Mien, ya Mien, noodle ya. Nah, absen nama Tian Ming, jam 1 Itien, ya, jadi banyak banget artinya ya, Tian ini ya. Nah, jadi kalau misalkan lause Tian Ming artinya absen. Kalian bisa jawab gimana? Yo gitu ya, yo hadir artinya ya, yo. Yo-nya pakai yo apa? Yo ada ya. Yo ada. Yo ada. Misalnya Hans, yo, yo lause, Dedi, yo lause gitu ya. Ada artinya hadir gitu ya. Nah, jadi sebenarnya yo ini kan ada 3. Kenapa pas Tian Ming nada 4? Yo kan ada 4 yo ya bukan yo. Nah, jadi nanti juga akan dipelajari di HSK tingkat lanjut ya. Jadi dalam bahasa Mandarin tuh ada yang disebut dengan poinzi atau satu aksara ada banyak banget cara bacanya. Nah, itu juga ribet lagi nanti ya. Jadi makanya kenapa banyak orang bilang bahasa Mandarin itu salah satu bahasa tersulit di dunia karena kayak gitu ya. Ribet dia. Jadi makanya kalau kalian belajar kayaknya nggak relate, susah banget, wajar ya gitu. Nah, jadi pelan-pelan aja berproses aja. Kita pelan-pelan terbiasa kayak gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ada yang mau coba baca teks ketiga? Nah, Losa coba tulisin tadi Losa yang satu aksara ada apa sebenarnya poin C. ya, poin zi, po, in, zi. Po ini artinya sobek, tembus ya. In ini suara dari kata pin in, ejaan nada. Zi, poin zi. Zi, segala sesuatu yang ditambahkan dengan zi, dia artinya kata benda. Hai zi, anak.
Kuaizi sumpit ya, jadi kata benda noun. Nah, jadi kita nggak bahas dulu ya. Nanti kalau bahas makin bingung kalian. Intinya kita langsung mention dulu ya bahwa dalam bahasa Mandarin itu ada banyak banget ya. Jadi kayak misalnya kalian pernah belajar ta ya, ta besar ya, ta. Itu juga ada pointsnya, ada tai dia. Jadi kalau ta digabungkan dengan fu, dia jadi tai fu. Nah, jadi biasanya pelan-pelan ya, bakal diajarin pelan-pelan. Oke, langsung kasih trailer dulu ya. Ada yang mau coba baca teks ketiga? Irma mau coba? Ya, aku mau coba. Oke, sama Messi ya. Messi mau coba ya? Boleh, boleh. Oke, coba Irma Kalau jadi saya yang A. ngikutin Lause ya. Oke, Irma jadi Kalau yang saya A. maunya ngikutin Lause biar dapat nadanya. Oke, boleh, boleh. Irma jadi yang A, Messi jadi yang B ya. Nanti Irma ikutin Lause ya. Ya, Oh ya, gini teman-teman ya. Lause kemarin baru coba apa pikir-pikir ya. Jadi nada dua itu sama kayak kita amit-amitnya. Ini contoh aja ya. Jadi kayak misalnya ada ibu kita sakit atau adik kita sakit kan kita biasanya nanya, Bu, Dek, sakit apa? Udah makan belum? Gitu ya. Nah, jadi nada dua itu sama kayak Bu, Dek, gitu ya. Bu, Dek, nadanya kayak gitu ya. Nah, jadi kayak gini ya. Kan cuo tien ini kan ada dua ya. Jadi Bu, cuo, Dek, cuo gitu ya. Nah, jadi coba Irma. Cuo, tien. jual Tian. Ya, benar ya udah dapet ya. Jadi nada dua gampangnya gitu ya. Cuo, tien. Tien itu tidak ada perubahan naik turunnya. Cuo, tien. Nimen, 昨天你们 zhenme, 怎么 tou. 都 Nah, ini nada dua lagi. Bu, Mei, Mei, 都 coba. 没 Mei, 都 ya. 没 Mei,去, 没去打打篮球. 篮球。Bu, dek, lancio ya. Lancio, bu, dek gitu ya. Nah, artinya apa kira-kira gimana? 昨天 kemarin Ya, bener banget. Niman kalian Kalian ya. Cuma kenapa Kenapa ya? eh Bener banget ya. tom to taunya itu semuanya ya, tahu semua. Ya, semuanya ya. Kalau Mei tidak Iya, bener. tidak atau tidak cu cu pergi ya. Iya, pergi ya. Ta Lancio tadi bola keranjang, Ya, bola basket. benar bola basket ya. Bener banget ya. Udah pelan-pelan memahami ya. Jadi bener banget ya tadi ya Irma ya. Chen me tou mei qu. Karena mei ini adalah bentuk negatif. Jadi pakai kenapa. Tou ini semuanya. Semuanya dari siapa? Dari si subjeknya nimen kalian. Gitu. Nah, jadi bener banget ya Irma tadi ya. Udah bener banget hanpang ya. Good job artinya. Oke, selanjutnya Messi. 因为 Ya. 昨天 Mm-mm. 下雨，所以我们都没去。Ya. Terus? 我 Masih. 去游泳了，Oke. Ingat maaf, Messi ada berapa ini? Nah, ada berapa Messi? ada dua. Nah, ada dua ya. Tadi lah usah ajarin gampangnya kayak nanya kabar ya, Bu, 有 Dek. Jadi bacanya 有 yo ya, yo. 有 Ingat-ingat ya teman-teman ya, yo, yo. Oke. Artinya apa, Messi? Kita lihat new words-nya ya. Artinya apa? 哦，In 因 way ya. 为 In way karena itu artinya oh sejak se- karena.
Oh, karena kemarin Ya, hmm, 下雨. Xiaoyu tadi apa ya? Apa aku? 雨 ini kayak gambar apa nih coba, Messi? Hujan ya. 雨 ini artinya hujan. Kalau air ya. Ya, benar ya, air ya. Hmm. Nah, jadi Berarti karena xia itu bawah ya. Xia itu jadi ada dua arti ya, bisa bawah, bisa turun. Jadi kalau xiayu artinya turun hujan. ya benar ya. Nah, suoi, suoi itu artinya jadi Oh, jadi. ya. Jadi Jadi kami, woman, woman itu apa? kami, Ya, kami atau semuanya. jadi kami 没去 semua ya, eh, tidak, eh, tidak pergi, tidak 去 pergi. pergi ya. Ya, Hah? tidak pergi. Ya, 我去游泳，游泳 itu artinya Saya pergi, yuyung, yuyung. Oh, saya pergi berenang. ya benar ya. Oke. Nah, jadi teman-teman di apa bab 6 ini yang perlu diperhatikan adalah in way dan suoi. Jadi ada grammarnya ya. In way suoi karena ini jadi ini. In way 今天不吃饭我生病 ya sakit. Ingat 生病 kita sudah pelajari ya di bab sebelumnya ya. 因为不吃饭，所以我生病。因为我喝可乐，所以我生病 karena saya minum Coca-Cola, saya sakit. 因为我看书，所以 ya kayak gitu ya. Diingat-ingat ya teman-teman. In way dan 所以 ini satu kesatuan. Jadi in way 昨天下雨 karena kemarin turun hujan. Jadi kita semua 我们都 kita semua 没去. Pertanyaan Lause, kenapa ini pakai Mei, kenapa tidak Pu? Ada yang tahu nggak? Karena kalau Mei itu masih ada kemungkinan. Karena kalau Mei itu artinya once in a time ya. Jadi gampangnya gimana? Ada pertanyaan nggak? Lause tanya gimana? 有问题吗？没有，tidak ada. Mei, tidak. 没有, tidak ada. Berarti kalian tanyanya pada saat itu, Lause tanya, kalian tidak ada pertanyaan. Bukan berarti selamanya tidak ada pertanyaan. Coba kalau kalian jawabnya, 有问题吗？不有. Selamanya kalian tidak boleh bertanya. Ya, jadi pu itu lebih ke statement. Kalau dia bilang 我不吃饭, dia selamanya statement tidak makan nasi. Jadi mungkin dia makannya bubur atau mie ya. Nah, jadi karena di sini dia bilang 因为昨天下雨, 昨天下雨 bukan berarti selamanya turun hujan. Jadi dia pakai 没去. Ya, teman-teman diingetin ya. Mei dan pu perbedaannya itu ya. Mei dan pu. 有问题吗？没有，没去. Ya. Kalau dia bilang 不去, berarti selamanya dia tidak boleh main basket. Nah, selanjutnya ada kata 游泳. 游泳 ini dia ada 3点水. 3, 3. Tian, tadi ya, tian yang tadi ya, titik. Sui itu air. Nah, jadi ini adalah radikal dari air ya. Santian sui artinya radikal dari 3 titik air. Nah, jadi yoyong, yoyong kan berenang ya, berhubungan dengan air. Makanya aksaranya kayak gitu ya. Yoyong, yoyong. Tuh. Nah, kalau laut, laut bahasa Mandarinnya hai, ada 3 titik air juga ya, hai.
laut ya. Kalau sungai apa? He. Ada 3 titik air juga ya. Oke, teman-teman ya. Jadi aksara itu berhubungan dengan air. Yoyong. Oke, selanjutnya Irma lagi. Oke. Eh, Ni Jinjiang Yoyong Ma. Ingat Chang. Chang ada berapa ya, Irma? Jangan ada dua. Ada 2 tadi, bacanya gimana? Bu, Jing, De, Jinjiang. Cing, Cing. Kan Jing, ada 1 ya. ah, Cing, Chang, Bu. Jinjiang Ya, Bu. oke. Nah, terus ada 2 lagi. Yo, 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 Yong Ma. Yo, Yo, ya. Yo, 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 Yong Ma. Yo, Yo, Yong Ma. Ya, artinya? Coba saya ulang lagi ya. Nggak Ya, usah saya boleh. ulang lagi. Ni Jinjiang Yoyong Ma. Ya, oke, Pas udah ya. benar ya. Artinya, Ya, cincang. oke. Ini kamu cincang Cing. string. Itu ya, sering bener banget ya. Nah, kalau nggak karena ngeliat ini tuh tadinya mau menggal ini Lause. Yo Hmm. tersendiri. Ternyata itu satu kan ya. Ya, Yoyong. cincang. Yoyong ya benar ya. Yoyong itu berenang. Ah, ah. Berarti Yoyong. kalau misalkan kita ujian kita nggak tahu konteks kita penggal-penggal itu gimana ya Lause? Nah, makanya itu kalian harus terbiasa sebenarnya melihat aksara, gitu ya. Karena kamu tadi pasti pikir yo ini artinya ada ya, bener nggak? Betul. Ya, karena sejauh ini kalian masih terbiasa membaca in, makanya suka bingung ya. Nah, makanya kita harus terbiasa membaca aksara. Kenapa Lause bisa tahu? Karena Lause juga dulu sama ya. Lause juga dulu mengalami permasalahan yang sama dengan kamu. Lause juga berangkat dari nol, kayak gitu. Nah, jadi makanya buat teman-teman ya, coba dilatih, dibiasain ya. Sekarang ketika kalian membaca, sambil perhatiin nih aksaranya nih. Kan Lause sudah kasih tips and trick ya. Kalau ada radikal ko, berarti dia berhubungan dengan mulut. Nah, makanya particle words dari ma kan bertanya ya. Dia ada mulutnya. Terus ada santin, sui, berarti dia berhubungan dengan air. Gitu. Ni, dia berhubungan dengan orang, radikal dari orang. Itu kan Kita, satu kata maunya tadi agak dideketin gitu hancurnya. Ternyata enggak ya. Tetap satu-satu kayak gitu. ya benar ya. Nah, jadi ke depannya kalian coba perhatikan ini ya. Coba, coba perhatikan ini aja. Nah, jadi walaupun sebenarnya kalian nggak tahu ini bacanya apa, lupa nih misalkan ya. Tapi paling nggak kalian paham nih. Oh, ini berhubungan dengan orang lah. Lah, saya pernah ngomongnya. Oh, ini berhubungan dengan mulut lah. Oh, ini berhubungan dengan air. Kayak gitu. Paling nggak gitu dulu aja. Belajar step-stepnya begitu dulu. Karena Lause juga dulu dari begitu ya. Nggak apa-apa. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan aja. Tuh. Oke, selanjutnya lagi. Messi. Tadi Messi ya bener ya? 这个月 Iya, 我天天游泳，iya. 我现在去吃公 Jangan cise, 司 se, se tadi nada 2 gimana tadi lo ajarin nadanya? Bu, 吃 bu, de. Jadi nada 吃 1 itu ci, se, bu, 吃 bu ya. Nah, jadi teman-teman ya, lo kasih tips lagi ya, nada 1. Jadi nada itu kan perbedaan ayunan ya naik turunnya. Nah, jadi misalkan lagu, lagu itu kan ada do, re, mi, makin naik, makin naik, makin naik ya. Kayak misalnya bahasa Sunda, kumaha, atuh, ya, ada naik turunnya ya. Nah, kalau nada 1 tuh tidak ada perubahan datar. Gampangnya gimana? Kalian tarik panjang aja. Misalnya ini ya, kongcin nih ya, kongcin, gampang gimana? Kong, panjangin aja.
Jadi kong. Kalau langsung ngomong kong, itu kan ada naik turun ya. Nah, kalau langsung ngomong kong, flat mukanya kong gitu ya. Nah, itu nada satu. Jadi gampangnya gitu ya. Nah, kalau nada dua kan tadi tadi ada naik ya. De, bu, ya, se gitu. Nah, jadi Messi kalau kayak gini bacanya gimana jadi kayak gini? Messi. Kamu 其 tarik 实 tarik panjang aja. Nah, ada satu pelan-pelan aja nggak usah mau dibaca 其实其 pelan-pelan 实 aja. Baca ini dulu deh, baca ini dulu. Ini dulu aja satu dulu. Nada satu gimana? 鸡鸡 Ci ya panjangnya nih ci 鸡 ya. Kalau ini bacanya 是 se bu de 是 ya. Coba sekali lagi. 鸡是 Pelan-pelan aja, jangan mau buru-buru. Satu-satu dulu. Ini bacanya apa? 鸡 Ci panjangin ci. 鸡 Nada dua bacanya bu 是 bu. Ikutin Lawson naik turunnya bu. Coba sekali lagi bu. Coba bu de 五 ya. Nah praktekkan se 十 ya 十 ya kayak gitu ya. 一十 Ya kayak gitu ya. Bener ya. 哦呀 Pelan-pelan ya. 呀 Pelan-pelan ya. Nggak apa-apa. Jangan mau buru-buru baca terus. Kita pelan-pelan dulu OK ya. Satu kata gitu ya. Feel dulu. Kamu feel dulu. Oh nadanya kayak gini gitu ya. Oke artinya apa Messi? 这 Kongcin itu artinya kilogram ya. 哦呀，这个这个ini ini yue bulan ya. Yue bulan bulan ya. Wo saya ya. Tian tian tadi lo usah jelasin artinya. tiap hari Ya tiap hari. Yo oh bu yo bu saya tiap de hari yo yo. berenang Ya benar. saya Ya. 现在现在ya artinya sekarang. eh, 其实 saya apa? sekarang 其实 itu 70 ya. ya 7 Ya 70 ya 70 benar. saya Kongkin. sekarang Nah, 70 kilogram ya, artinya saya sekarang sudah udah sudah 70 kilo. Nah, jadi satu keseluruhan artinya apa? 昨天你们怎么都没去打篮球? Kemarin kalian semuanya kenapa tidak bermain basket? 因为昨天下雨，所以我们都没去。我去游泳了. Karena kemarin hujan, jadinya kita semuanya tidak pergi. Saya pergi berenang. Jadi teman-teman, kita semuanya tidak pergi. Yang pergi berenang cuman saya ya. Yang lain nggak tahu kemana ya. Terus dia tanya lagi, Ni Cing Chang Yoyong Ma, kamu sering banget ya berenang ya? Kamu sering berenang ya? Nah, kita kita dapat lagi ya partikel roots baru ya. Ma di Indonesia jadi ya. Kamu sering berenang ya? Enggak, bukan, belum ya. Intinya dia bertanya, Ni Cing Chang Yoyong Ma, kamu sering berenang ya? Kamu sering berenang enggak? Kamu sering berenang bukan ya? Nah, terus yang terakhir dia jawab, 这个月我天天游泳. Saya setiap bulan, bulan ini hari-hari berenang. Setiap hari berenang. Jadinya, 我现在70公斤了. Saya sudah 70 kilo. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, yang terakhir. Teks yang terakhir. Nah, jadi kalian coba nanti ya review-review lagi ya Lause recordingnya ya. Kalau kalian ada yang masih bingung, kalian review lagi aja. Paling nggak di part yang lo ini ya, yang lo jelaskan perbedaan nada ini ya. Nada satu dan nada dua ya. Jadi paling nggak hari ini udah dapet dua nada lah.
Yang nada 3 dan nada 4 nanti pertemuan berikutnya ya. Tadi di menit berapa itu langsung jelasin. Kita kelas mulai 7.30 ya. Berarti di menit 60 lah kurang lebih ya. Kalian nanti coba lihat ya. Di menit 60 yang langsung jelasin ini ya. Ini penting banget ya. Dan paling nggak ulangin itu aja yang tadi langsung jelasin ya. Paling nggak udah dapet 2 nada. Cara baca yang benar ya. Oke, selanjutnya ada yang mau coba lagi? Jadi tugas kalian juga sama ya. Langsung kasih tugas buat perkembangan diri kalian masing-masing ya. Tugasnya kalian nanti review recording, nggak usah tulis di grup ya, menit ke 60 ya. Kurang lebih loh ya, maksud kurang lebih nggak tahu loh ya. Kurang lebih di menit ke 60 kalian nanti maju mundurin sedikit ya. Jelasin tentang nada ini ya. Nada 1 dan 2. Bedanya apa sih? Oke, selanjutnya ada yang mau coba baca? Yang terakhir, teks terakhir. 老师 Ya, latihan. Yang mau coba latihan nada coba. Ayo. Diva 地方 sama siapa? Satu lagi, satu lagi. udah Ya, Caca ya. Coba Caca sama Diva ya. Oke. Kita pokoknya hari ini fokus di nada 2 dulu ya. Yang lain kita acak-acakan nggak masalah ya. Nada 2 dan 1 dulu ya. Kamu mau coba baca sendiri apa ikutin Nause? aku yang mana nih yang Apa? aku yang A apa yang B Ya, kelasnya Diva jadi yang A, Caca jadi yang B. aku mau coba sendiri dulu Oke, boleh. langsung 这2天怎么没看见小张？Ya, benar. Caca? 打入北京了。Ya. Diva? 住北京了， Bukan cu 是 ya. Ingat, 猪猪 ingat teman-teman ya. J, Q, X, dan Y ini adalah konsonan spesial. Ketika bertemu dengan U, dia sudah pasti U.2. Makanya kenapa logo Mixe, logo S yang orang-orangan salju itu ya, brand dari China. X ini konsonan spesial. U-nya dia tidak ada U.2, tapi bacanya Xue, bukan Sue. Ya. Mixe, konsonan spesial ya. Jadi Q masuk nggak? Q masuk ya. Q masuk ya. Jadi bacanya Chi. Cara bacanya gimana? I, dia spellnya I bukan U ya. Jadi bacanya jangan cu. I, jadi ci, ci, ci ya ci. Nah tapi I-nya kalian lidahnya ketahan monyong. Mau ngomong I tapi kalian tahan lidahnya. Ci, 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 ci. 是 Ya 是 begitu ya ci. 是 Jadi bukan cu ya. Perhatikan. Oke. Nah jadi coba. 是北京了啊，Ya benar ya. Selanjutnya. 是北京了， Ya. 是猪是 Bukan 猪 jangan cu lagi. Ya. 是猪 Ci, ci, 猪 ci ya. 是猪是猪 Ya. 猪油吗？ Nah, nih teman-teman ya. Nih perbedaannya nih. Kenapa di sini lu-nya pakai titik 2? Nah, ini tadi barusan langsung jelasinnya nih. Coba kalian lihat lagi ya. Berarti recording menit ke berapa nih berarti ya? Ntar ya, 70 ntar. Langsung jelasin ya. Jadi kalian ingat ya. Yang pertama tadi menit ke 60 kurang lebih ya. Yang kedua berarti sekarang menit ke berapa tadi? 70 ya kurang lebih ya. Nah, menit 60 itu menjelaskan nada 1 dan 2. Menit 70 ini menjelaskan perbedaan dari U dan U.2. Oke? Nah, jadi nih yang saya jelaskan ya.
Kenapa di sini U titik dua? Kenapa di sini U aja? Padahal cara bacanya sama. Karena tadi ya konsonan spesial tuh ada 4. J, Q, X, dan Y. J, Q, X, dan Y kalau ditambahkan dengan U, dia sudah pasti U titik dua walaupun dia tidak ada tanda titik dua. Kalau L, dia bukan konsonan spesial. Jadi kalau L ada U, bukan U, nggak ada tambahan U titik dua ini, dia nggak kasih tanda ini, dia bacanya lu. Lu ya, lu gua, lu. Jadi untuk menandakan kalau dia bacanya lu apa li, dia harus tambahin U titik dua. Itu bedanya ya teman-teman ya. Nah, U titik dua cara bacanya itu I. I, tapi kalian ditahan. Jadi di, di. Mau baca li. Li, li kan mulut kita kan begini ya. Kebuka lebar gini. Li. Nah, tapi kalian tahan. Di, di, gitu. Di. Nah, jadi li. Ya, li. Nah, tadi yo, Lausa ajarkan. Yo, bu, de ya. Yo. Ya. Oke, nggak apa-apa ya, pelan-pelan ya. Nggak bisa, nggak apa-apa. Terus, Tadi langsung sinyalnya hilang. ya, Caca, sekarang baca yang terakhir. Oke. 不时 Ya, 顶说是猪看他切切 ya, bukan cu. Tadi lo saya ajarin 是 bacanya 是 ci, tapi namanya 是 shi, 是 shi, shi. 是 Ya, kayak gitu. 去看他切切。Ya, benar ya. Nah, jadi artinya apa? Nah, saya yang Dari artiin. yang Nih, saya artiin ya. mau Celiang. coba sendiri, Osa. Siapa? Aku Diva mau coba artiin sendiri. Oke, coba. Cel ini eh Cel yang kan ini 2 hari. Ya, dua. Cuma Ya, kenapa Mei Kanjian tidak lihat Xiaojiang? Xiao. Ini 2 hari kenapa tidak lihat Xiaojiang? Ya, Xiao Zhang ya, Zhang. Xiaojiang, Oke, bukan Zhang ya, Xiao Zhang. Xiaojiang. Oke, bener. Caca mau diartiin apa mau artiin sendiri? Artiin deh. Ya. Oh, mau diartiin ya. Jadi, ta去北京了. Caca ini kira-kira tanya dia apa? Dia cowok. Ya, bener ya, dia cowok ya. Jadi, ta ini kan karena ini radikal dari orang ya. Orang itu general ya, bisa laki, bisa perempuan. Tapi kalau dia sudah pakai ini, berarti tanya dia perempuan. Nah, jadi dia cowok ya. 去 Dia 北 pergi 京 ke 了. Beijing. Ya, bener ya, pergi ke Beijing. Beijing ya, jangan Beijing ya. Terus, Diva? Pergi ke Beijing. Apakah pergi liburan? Ya, bener ya, Liu itu jalan-jalan ya. Oke, Caca. Bukan. Tingshu apa? Ting itu dengar. Oh, Shuo itu saya bicara. dengar Ya, dengar-dengar ya. dengar pergi ke tempat kakaknya. Ya, kan itu apa? Kan rumah. Melihat. Melihat kakaknya. Ya, bener ya. Dengar-dengar dia pergi buat lihat cece-nya, gitu ya. Oke, nah jadi cece itu artinya kakak perempuan ya, teman-teman ya. Makanya di Indonesia kan kita kalau ketemu Cindo kan biasanya manggilnya Cici atau Cece ya. Itu dari bahasa Mandarin Cece. Kalau Koko dari bahasa Mandarin apa? Ke ya artinya Koko. Cece, Cece, Cece diserap ke bahasa Indonesia jadi Cici atau Cece. Sama kayak Coca-Cola. Cola. Cola bahasa Inggris diserap ke bahasa Mandarin jadi kele. Kafe diserap ke bahasa Inggris jadi cafe. Ya. Oke. Nah, jadi tadi di sini yang Lause jelaskan ya, grammarnya ya, ceme, ceme itu dia berubah. Jadi kenapa ya kalau di kalimat negatif gitu.
Nah, sama ya, tugasnya juga berarti kalian review ini ya. Kalian coba review ini, belajar sendiri dulu ya di rumahnya, belajar mandiri. Nah, kalian kalau nggak ngerti cari di ChatGPT ya, supaya kalian brainstorm sendiri gitu. Ini belajarnya bisa 2 kali, 3 kali ya. Nah, di pertemuan berikutnya nanti pas Q&A kita bahas bareng-bareng kalau kalian nggak ngerti ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain? Aku mau nanya yang tadi, Ya, yang bagian aku itu, yang buat mesen itu kenapa dia pakai lay? Kan artinya datang. Kenapa dipakai buat konteks buat memesan gitu? oke. Jadi karena perbedaan budaya, Dian. Jadi di ingat ya, Lasa selalu bilang ke teman-teman, arti tidak sama dengan terjemahan. Kenapa? Karena kayak di bahasa Inggris, siapa nama kamu? Di bahasa Inggris pakai what is your name. What itu apa? Terjemahan dari what itu apa? Tapi kalau dibawa ke bahasa Indonesia, nama kamu apa? Nama kamu apa? Aneh. Karena di Indonesia budayanya nanyanya pakai siapa. Ni hao, ni itu kamu. Hao itu baik. Ni hao di sana, di China, ni hao itu artinya menyapa. Halo, halo, halo. Artinya. Tapi di China mereka terbiasa, kamu baik, kamu baik, kamu baik gitu ya. Coba kalau di Indonesia kamu ketemu Lause, coba Dian. Lause tiba-tiba ngomong kamu baik, aneh nggak? Iya, aneh. Nah, itulah mengapa harus diartikan. Karena kita harus sesuaiin ke budaya lokal, budaya Indonesia. Kayak gitu. Nah, makanya kenapa di China mereka budayanya itu lai, artinya pesen ya, datang gitu ya, datang. Jadi mereka mau pesan itu, yuk, sini, datang, datang sedikit mie gitu ya. Budayanya begitu, Oh, gitu. terjemahannya begitu. Ya, mereka terbiasa begitu ngomong sama sesama pelayannya ya. Ini sini datang, datang. Satu gelas teh, datang sini gitu ya. Tapi di Indonesia aneh ya, kayak bosi ya, kayak memerintah ya. Kita di Indonesia pakai ada budayanya ya. Misi mas, mau pesan satu gitu ya. Mau pesan satu gelas teh gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, itu ada perbedaan budaya, makanya harus diartikan. Oke, paham-paham. Oke. Nah, jadi makanya teman-teman kemarin langsung jelaskan ya. Jadi kita coba buang budaya Indonesia dulu, kita coba masuk ke budaya Mandarin supaya kita bisa lebih relate gitu. Kalau kita pakai logika Indonesia nggak bakal relate gitu loh, nggak bakal paham. Karena di Indonesia beda banget budayanya sama di sana gitu ya. Oke, nah teman-teman tugasnya tadi sudah langsung tulisin ya di grup ya. Kalian coba review menit 60 dan 70. Terus review 5 grammar di bab 6 dan 1 sampai 5 ya. Terus kalian coba pelajari goresan ini ya. Goresan ini. Nah, goresan ini aksara itu ingat-ingat ya, aksara itu dari gambar. Dari gambar. Terus berubah sampai jadi aksara pintu yang sekarang kita kenal. Goresannya gimana tulisnya nih contohnya? Aksara dari men itu nggak boleh kalian tulis kayak gini ya, asal nggak boleh. Dia tien dulu, titik dulu, tien titik su, baru hang ce ko gitu. Nah, jadi kalian coba pelajari dulu sendiri di rumah ya, kenalin dulu, baru nanti kalian tanya kalau nggak ngerti ya. Nah, jadi selama di rumah kalian coba tanya ChatGPT, cari di internet ya supaya tambah wawasan. Jadi PR-nya juga tugasnya review goresan. Oke, teman-teman. Jadi kalian tidak perlu upload ke Google Drive ya. Ini cuman buat free ya. Free tugas buat teman-teman yang mau belajar lebih buat pengembangan diri masing-masing. Nah, jadi di sini juga ya ada tambahannya. Di sini kalian boleh lihat-lihat sendiri ya. Nah, ini Lause sudah jelaskan ya di pertemuan pertama ya. Jadi ini adalah radikal dari binatang ya. Gitu. Jadi sebenarnya di setiap bab itu dia ada tambahan sendiri ya buat kalian belajar lagi.
Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Kalau sih aku mau nanya, Ya, gimana Diva? kan kalau misalnya kayak mau nonton Mm-mm. drama Cina atau apa, itu orang sana tuh biasa panggil nama, kayak misalnya nama yang tadi Xiao Zhang, tapi Xiao itu bukan nama gitu, kayak misalnya nama Cinanya itu Tihua, dia manggilnya tuh Xiao Tihua. Nah, Ya. berarti kalau di konteks yang tadi aku baca, Xiao Zhang, itu kan berarti Xiao bukan namanya gitu kan ya, Hao Xiao. Mhm. Tapi di dalam eh, apa di dalam materinya tuh nggak diartiin gitu Xiao-nya itu apa. Nah, ini tuh berarti itu Oke, tuh apa dan penggunaannya gimana gitu. oke. Jadi jawaban kamu sama kayak tadi jawaban Lause ke Dian ya. Ingat arti tidak sama dengan terjemahannya. Ingat terus ini ya, pesan Lause ya. Supaya kalian nggak bingung. Kenapa di China, ya ingat-ingat ya teman-teman ya, di China mereka biasa memanggil orang yang lebih kecil itu pakai xiao. Xiao itu artinya kecil. Ada yang pernah nonton Karate Kid nggak? Karate Kid yang ada film Jackie Chan ya sama si bule kecil itu. Pernah nonton nggak Diva? Pernah, pernah. Nah si Jackie Chan jelasin ya. Si anak kecil itu namanya Dre awal mulanya ya. Nah terus tiba-tiba dia dipanggil Xiao Dre sama si Jackie Chan ya. Si Dre-nya bingung. Dia bilang, kenapa kok saya dipanggil Xiao Dre? Nama saya kan Dre. Si Jackie Chan bilang, di budaya China, orang yang lebih kecil, kan di situ konteksnya si Jackie Chan udah lebih tua. Orang yang lebih kecil itu dipakai Xiao Dre. Jadi kayak misalnya nama Lause Hans. Ya, Lause masih muda nih, masih umur berapa nih? Ketemu nenek-nenek. Dia panggil Lause Xiao Hans gitu ya. Kayak gitu. Jelas nggak, Diva? Jelas, Salsa. Ya. Berarti kan kalau ini misal konteksnya di kantor gitu kan. Heeh. Berarti kayak si Zhang-nya ini lebih muda atau kayak subordinate gitu lah ya jatuhnya. Ya, Karena dia, benar ya. oke, oke. Oke, Jadi Chang, paham, paham. Chang itu adalah marga. Mm-mm. Kenapa dipanggil Xiao Chang? Artinya Chang kecil, gitu ya, nama kecilnya. Nah, jadi Oke, sama kayak kita di Indonesia kan ada panggilan misalnya bocil, bocah kecil ya. Nah, di sana juga ada yang disebut panggilan-panggilan itulah disebut Mandarinnya adalah chuo hao. Chuo hao itu adalah panggilannya. Ya, jadi teman-teman ada yang pernah dengar Xiao Hei nggak? Xiao Hei pernah dengar? Kalian belum coba pernah kalau Xiaohe. kalian coba review materi yang warna ya. Warna berapa pertemuan lalu kan admin ada kirim warna ya, yense warna. Heise itu artinya warna hitam. Nah, xiao ini kecil. Hei ini hitam. Nah, jadi di China budayanya, budayanya lagi. Orang-orang China itu tidak semuanya putih ya. Kalian lihat di Indonesia itu mayoritas putih. Padahal kenyataannya di China juga banyak orang-orang yang hitam. Nah, orang-orang yang hitam karena dia minoritas, rata-rata putih ya. Karena dia minoritas, dia dipanggil Xiao Hei, Chow Hao-nya nama kecilnya adalah Xiao Hei, hitam yang kecil. Ya, gitu ya. Sama kayak bocil ya, bocah kecil. Gitu. Jelas nggak, Diva? Kalau yang Xiaohe ini dia konteks penggunaannya sama kayak Xiaohui atau Xiaohan gitu ya maksud. Ya, benar ya. Jadi kecil area Xiao itu. Oke, oke. Oke, Oke, sih Xiaohe. oke. Sama-sama. Pukachi. Oke, teman-teman ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan lagi? Bahas latihan loh, Sa. Bahas latihan ya, latihan. Halaman 45. Latihan, 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 latihan. Oke. Kamu udah coba isi belum, Irma? Kalau yang nomor satu nggak tahu loh, so yang tahunya cuma nomor dua, dua nomor terakhir, yang Oke. paling bawah. Ini nggak, Sini yang nomor latihan satu itu nggak tahu. dia membahas newly learn ya yang baru dipelajarin. Certe ifu titik-titik cian-cian. Cari itu apa, Rosa?
Cer itu di sini. Nah, langsung review. Ada, oh, jadi R-nya cuma tambahan aja ya. Ya, tambahan. Coba. Nih, dia sebenarnya pakai ini ya, pakai materi di sini ya, Irma ya. Dia pakai duplikat dari measure word atau satuan. Gunanya untuk apa? Ketika satuan ini diduplikat, dijadiin dua kayak gini, artinya adalah setiap, every ya, untuk menunjukkan apa? Spesifik fitur ya dari setiap member di grupnya. Biasanya diikutin dengan tow. Tow ini artinya semuanya, gitu ya. Nah, jadi contohnya apa? Berarti sini oh. Contohnya misalkan ya, 同学们个个都很高. 同学 artinya teman sekelas. Men bentuk jamak dari 同学. Jadi teman-teman sekelas. Teman-teman sekelas. Keke. Keke itu satuannya dari umum ya. Semuanya 很高兴. 很高兴 itu sangat senang. Gitu. Nah, jadi tadi ya, misalkan satuan dari gelas ya tadi, kalau saya ajarin gelas itu pei, pei itu gelas. Satuan dari satu gelas kopi, pei kafe, pei kele. Nah, jadi kalau langsung mau bilang kafe kopi, kafe men artinya kopi-kopi. Pei pei ya, pei pei kan satuannya pei pei. To 很好喝, sangat enak diminum. Gitu ya, gampangnya ya. Nah, itu materinya ya. Nah, jadi kita coba praktekkan ke latihan. 这儿的衣服渐渐, kita bisa pakai 渐渐, 很好看, sangat enak dilihat. 很大, sangat besar. 很 apa gitu ya. Jadi pakai to, jadi kita bisa bilang 渐渐. 都很好看，件件都很大，件件都很小，sangat kecil. Oke, dicatat ya, Irma. Nah, berikutnya Nyheimen. Nah, di Sama sini lagi dong teman-teman ya. berarti. Apa? Hampir salah tol. Ya, benar, benar, benar banget ya. Nah, jadi teman-teman di Beijing ya, buku ini ingat-ingatnya buku ini base-nya adalah dari Beijing. Di Beijing logatnya mereka ngomong itu pakai ya, semua ditambahkan dengan Nihai ini anak perempuan. Nihaimen. Kalian kalau pergi ke Shanghai, pergi ke Chongqing itu tidak ada logat ini ya. Orang Shanghai dan Chongqing itu tidak mengerti logat Beijing. Itu cuma di logat Beijing. Nihaimen ke ya. Jawabannya di sini ya. Ke tau. Misalnya apa? Kita lihat dulu konteksnya. 因为天气很冷,所以我 titik-titik. Jadi kita bisa bilang 女孩们都很 apa kira-kira? 很 apa? 都生病 ya, 生病 sakit ya. Kita bilang 女孩们都生病. Anak perempuan kita ada banyak ya ke setiapnya semuanya sakit. Kenapa sakit? 因为 karena 天气很冷, cuaca sangat dingin. 所以我生病. Jadi saya sakit. Bisa gitu ya. Jadi sebenarnya ini tidak ada jawaban pastinya ya. Tinggal kalian praktekkan dari mana. Dari materi yang diajarkan hari ini. Tuh. Tidak ada jawaban pastinya. Kalian bisa buat-buat. Misalnya mau jawabnya apa. Gitu ya. Intinya nyambung konteksnya.
Nah, terus yang terakhir, in way titik-titik, 所以我们在家吃晚饭. Tadi Lasa sudah jelaskan in way dan 所以 artinya karena titik-titik, jadi titik-titik. 我们在家吃晚饭. Kita di rumah makan malam. Karena apa? Karena Ya, di oh, luar syai, hujan ya. 因为今天下雨 bisa aja ya. syai. Ya. 今天下 karena hari ini hujan, 因为今天下雨 atau karena di luar hujan, 因为在外面下雨 atau karena apalah terserah ya. Jadi saya makan di rumah. Itu jawabannya. 在家. Oke. Nah, makanya sebenarnya untuk menjawab ini kita mesti review-review dulu nih. Nah, review apa nih ya? Pahamin dulu yang di apa ya? Kira-kira hari ini yang dibahas apa? Maaf loh, coba ulang. Tadi nomor 2, New Herman. Dan Ya, nomor 2, ya. Terserah kamu. Ke itu artinya apa? Artinya setiap. Tau itu semuanya. Ya, kamu bisa bilang apa? Sengping, sakit misalnya ya. Sengping itu sakit. itu bukan Karena untuk jawaban apa? di bawah ya? Apa? Oke, oke. Oh, berarti itu satu kesatuan. Soalnya semping kan yang di bawah. Ya bisa Oh, berarti juga ya. Bisa juga terserah kamu. Kamu bisa bilang 因为女孩们都在外面玩，玩，玩，玩 itu main ya. Atau misalnya 因为女孩们在外面打球，打球 itu main bola ya. 在外面 di luar main bola ya. 因为天气很冷 karena cuaca sangat dingin, 所以我生病. Bisa juga ya. Intinya kamu mau buat kalimat dari penguasaan materi yang sudah kita pelajari. Itu. Jadi sebenarnya tidak ada jawaban pastinya. Kamu mau jawab bagaimanapun terserah ya. Yang penting masuk konteksnya ke sini dan sini. Itu. Pakai apa? Pakai vocab yang kita pelajari aja. Gitu. Tacho kan tadi kita pelajari ya. Talan show tadi hari ini ya. Talan show itu. Gitu. Oke. Ya, hari ini kita pelajari kurang lebih itu ya. Nah, jadi teman-teman kita masuk ke sesi Q&A ya. Kemarin ada yang pelajari 5 pertanyaan itu. Ada yang pelajari 5 itu. Ada yang review nggak? Nah, itu teman-teman langsung ngomong dulu ya. Yang misalkan mau live, udah boleh live ya. Udah jam 9. Kalian boleh live dulu ya. Yang mau live, nggak apa-apa ya. Nanti kalau misalkan kemalaman, kalian boleh review recordingnya ya. Oke, sampai sampai sini dulu ya. Nah, ada yang mau bertanya Q&A? Oke, nggak apa-apa ya. Yang mau live, boleh live ya. Terima kasih, Sisi. Oke, ada yang mau bertanya, teman-teman? Ada yang mau bertanya? Oke, boleh Meliana kalau mau live ya. Ya, teman-teman yang mau live, boleh live. Oke, teman-teman, kalau misalkan nggak ada yang mau bertanya, ingat ya, tugasnya kalian review dulu ya, review dulu. Nanti baru kita jadi ada bahan discuss ya. Kalian dapat dulu sesuatu, baru discuss ya. Jadi brainstormnya enak gitu ya. Jadi kalian discussnya enak gitu. Oke, jadi kalau nggak ada yang mau bertanya sampai situ ya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, kalian boleh japri lause ya.
Boleh teleponan, boleh chat, ya nggak masalah ya. Oke, kalau misalnya nggak ada, hari ini berarti sampai situ dulu ya. Irma, ada yang mau tanya? Irma? Oh, nggak ada lo, so. Nggak ada ya? Lo. Oke, sama-sama. Xie semuanya. Wan an, Taja Wan wan an an. lo, so.谢谢，晚 An. Oke.安。